yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diminta kepada Rasulullah. Jadi kan wong kafir iku gawe cara macam-macam supaya wong Islam iku gak dakwah, supaya Kanjeng Nabi niku ndak nerusno dakwah. Ketika putus asa, maka termasuk ikhtiarnya mereka itu mereka pakai cara yang lain. Apa itu? Yaitu ta'jizu Rasulullah bitolabil ayat. Membuat Rasulullah tidak mampu untuk membawa bukti-bukti. Jadi jauh sing macam-macam, sing aneh-aneh. Yang mereka yakin Rasulullah gak kira iso. Ya. Jadi wis mentok di kongkon mandek dakwah ndak gelem, ditawari dunya ndak gelem, ditawari jabatan yo ndak gelem, tetep Kanjeng Nabi itu napa dakwah. Maka akhirnya mereka wis kalau gitu dipakai cara lain. Apa caranya? Yaitu diminta mendatangkan sesuatu yang kira-kira Nabi gak iso nglakoni. Ya. Di antaranya yaitu fajtama'u, mereka berkumpul, wa qalu, mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, in kunta shodiqon, lek awakmu pancene temenan nabi, fa arina ayatan natlubuha minka, aku yang jauh tanda yang membuktikan bahwasanya kamu ini benar. Lek jenenge nabi ku ya ana mukjizate. Ya aku jauh. Ya, mukjizatnya apa? Mukjizatnya. Akhirnya mereka minta apa? Wahya antasyuqqalanal qamara firqataini. Aku jauh awakmu mecah bulan dadi loro. Lek panjene bener kon iki nabi, coba bulan iki sigaren dadi loro. Akhirnya fa'atahu Allahu hadhil mu'jizata wa nasyaqqal qamaru firqataini. Allah memberikan Nabi dengan mukjizat tersebut sampai bulan itu disigar ambek anjing Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyhadu. Kata Nabi, saksikan ya ini ya. Delon. Bulan itu karo Nabi disigar dadi loro. Mari disigar nggawe tangane Nabi, cuman ya enggak Nabi ngawang diodik ndak. Teko jarak adotok dikei isyarat ambek Nabi, bulan iku moro sigar. Kemudian antara sigaran iku mang ngado. Jadi duduk sigar dadi loro ngono tok. Mari sigar terus menjauh antara dua potongan irisan tadi. Nah, yang satu di atas gunung Abi Kubais, yang satu di atas bukit yang lain. Ketika melihat itu, ya, maka ketika melihat itu justru mereka mendustakan mukjizat yang mereka lihat itu. Dan ini juga diceritakan dalam Al-Qur'an, iqtarabatis sa'atu wa nasyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat, wan syaqqal qamar, dan bulan sudah terbelah. Wa iyyarau ayatan, ketika mereka melihat tanda kebesarannya Allah, yu'ridhu, mereka berpaling. Wa yaqulu sihrun mustamir, dan mereka mengatakan sihir yang terkondisikan dengan baik. Nah, jadi mereka diceritakan dalam Al-Qur'an wis cedek kiamat itu. Termasuk bukti tanda kiamat itu dekat, kata Allah, yaitu bulan pernah terbelah. Wa iyyarau ayatan, ketika mereka melihat tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, yu'ridhu, bukan beriman malah berpaling. Wa yaqulu, dan mereka mengatakan sihrun mustamiru, sihir. Hebat sihirmu wahai Muhammad. Pinter sihirmu wahai Muhammad. Kenapa? Bisa menyihir mata-mata kita semuanya.
Ya, sihrun mustamir. Sihirmu hebat. Bahkan ketika itu suara jero itu ay, gak ati jopo wis. Gak iso, gak ati suara jopo gak iso. Gak ati suara luar, suara dalam tuh ay. Ya. Nah, ketika apa namanya melihat hal tersebut, ya, mereka mengatakan, oh, hebat sihir kamu. Kenapa? Bisa menyihir mata-mata kita semuanya. Cuman kamu jangan seneng dulu, wahai Muhammad. Ya, ojo seneng dhisik kon. Awakmu iso nyihir aku kabeh di Mekah. Cuman yang di luar Mekah ndak bisa kamu sihir. Wong bulan iku duduk di Mekah tok, di ndi-ndi ku ana bulan. Ya. Sihirmu bisa menyihir kita mata-mata kita di sini itu. Cuman untuk menyihir orang yang di luar Mekah ndak bisa. Ya. Gak ero iki duduk sihir iki mukjizat. Dinteni ae. Biasa minggu-minggu ngarep iki ana rombongan teko luar kota. Ketika datang rombongan dari jauh ditanya, "Bagaimana kamu hari-hari kamu?" "Alhamdulillah dengan baik." "Kamu berapa hari kemarin lihat sesuatu yang aneh enggak di langit?" "Iya. Ketika saya di Syam saya kelihatan bulan itu terbelah menjadi 2. Dan itu jaraknya jauh terbelahnya itu. Mbok aku pas ngantuk apa ndak? Cuman aku ketok bulan ini ku sigar." Ketika mendengar itu tetap mereka ndak percaya. Hebat sihirmu. Gak sing di Mekah tok sing kon sihir, tutuk Syam kon sihir. Ya, sampai tutuk ndi iso kon sihir. Hebat sihirmu wahai Muhammad. Tetap mereka ndak mau. Kemudian tadi saya jelaskan bahwasanya tujuannya mereka ini untuk takjizun Nabi. Ya, jadi walaupun ditunjukkan tanda seperti itu tetap tidak akan beriman. Tsumma sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika ayatan. Kemudian mereka mempertanyakan tanda-tanda yang lain. La yaqsiduna bidzalika illa ta'annud. Tujuannya adalah untuk ta'annud, menentang. Jadi jauh sih macam-macam. Diceritakan di Al-Qur'an dalam surat Al-Isra, lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Wahai Muhammad, aku tidak akan iman kepada kamu sampai kamu bisa memecah bumi. Jadi mari jauh nyigar bulan, saiki jauh nyigar bumi. Bumi ki kon sigar terus metu banyu sing jernih, sing tawar, sing seger. Ya, zaman biyen gak ono sumur bor artesis ya. Coba ndak diwara Nabi. Ya, tukang bor iku. Aku jauh kon sigar iki bumi terus metu banyu. Lek gak iso, ya. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau kamu di padang pasir yang gersang, padang pasir. Ya, lemai Arab kan enggak kayak lemai Indonesia. Indonesia lemai subur, Arab yang pasir. Pasir itu gak iso kena baju. Padang pasir langsung konsulap dadi kebun kurma, kebun anggur. Iso awakmu sulap dadi kebun kurma, kebun anggur. Terus di tengah-tengahnya dikai kali irigasi. Ya. Iki sing gak mungkin ono di Arab, lek kira-kira di Winongan yo akeh. Ya. Lek di Arab yo repot di padang pasir seperti itu. Autus kita sama akama za'amta alaina kisafan. Atau kalau ndak kamu kan pernah mengatakan hati-hati kamu bi'adzabin alim, dengan adabnya Allah. Allah itu tumtirus sahab, bisa menjatuhkan awan, langit. Ya wis lek ngono dukno temenan wis, langit iku mang. Rubuno, langit iki rubuno. Ya, karena mereka itu diantara pemikiran jahiliyah dulu itu beranggapan langit iku koyo asbes ngene iki. Sing nyangga iku gunung. Nah, makanya ono wong masih di Indonesia sebagian wong biyen-biyen iku nyembah gunung, ngek iso sajen nang gunung. Kok di Bromo barang ngek gunung, ati gununge apa? Iki sing nyangga langit. Lek gak ono iki rubuh langite. Nah,
Kalau kamu mengatakan seperti itu, ya serubuno iku langit iku. Ya, kamu buat berkeping-keping jatuh kepada kami. Atau kalau enggak, au ta'ti billahi wal malaikatu qabila. Datangkan Allah. Keping ketemu aku endi sih Allah iku? Endi sih pangeran iku sing jaremu Allah iku endi? Atau malaikat wis. Jaremu kan dibisiki malaikat Jibril, malaikat sapa maning. Temokno nang aku kene, endi wonge? Au yakuna laka baitun min zukhrufin, atau kamu buat ya moro-moro muncul rumah yang terbuat dari zukhruf, dari permata. Gaekno wis kon tiba-tiba sulapan blus muncul omah teko permata. Autar kofis sama, atau kon munggah nang langit. Nah, padahal Isra Mi'raj gak percaya. Kon munggah nang langit terus balik nggawa kitab. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Karepe koyo critane Nabi Musa. Mule-mule nggawa Taurat. Kon munggah nang langit ya, terus mule nggawa buku teko langit. Loh, permintaan ini semuanya tujuannya bukan untuk beriman. Inadan, tujuannya itu untuk menentang Nabi SAW. Seandainya pun didatangkan dan Allah mampu, bukan tidak mampu, Allah membuat di padang pasir kebun kurma, kebun anggur ya mampu. Bukan tidak mampu memecah bumi, mengeluarkan air ya mampu. Tapi seandainya pun didatangkan, mereka nggak akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Tujuannya bukan itu. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk dijawab. Jawaban wahai Muhammad. Qul, katakan, Subhana Rabbi hal kuntu illa basyaran rasulah. Maha suci Tuhanku Allah. Hal kuntu illa basyaran rasulah. Aku ini hanya seorang manusia yang diutus sebagai rasul. Aku tidak kuasa. Ya, aku tidak mampu, yang mampu Allah Subhanahu Wa Taala. Lek carane wong kene mungkin ya wis gak iso aku gak iso wis nyingkir ya wis gak iso. Ya, wis gak ruwet. Ya wis gak iso aku gak iso. Pancene sing iso pangeran, aku iki menungso gak iso. Ya, kon jauh kok ngono, jauh iki jauh iso metu banyu, jauh langit logrok dan lain sebagainya. Wis saya tidak mampu wis, aku tidak mampu. Ya. Hal kuntu illa basyaran rasulah. Aku ini manusia yang diutus menjadi seorang rasul. Wa hadza min sunnatin nabi. Ya, kenapa? Li'anna Allah alima, karena Allah Subhanahu wa taala tahu. Kenapa ndak Allah kabulkan? Ya, cukup dikasih tahu ketika minta bulan dibelah, dikasih. Ya, dipecah, bulan itu disigar. Cuman buktinya apa? Ndak beriman. Tambah menuduh Rasulullah itu sihir. Jadi masih yo didatangkan mukjizat yang lainnya, tetap mereka tidak akan beriman. Di anna Allah alima ma tukinhu jawanihuhum minat ta'assub wal inad. Fala yu'minuna mahma ja'ahum minal bayinat. Mereka enggak akan beriman walaupun didatangkan bukti-bukti itu. Wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Wa ma yush'irukum, apa yang membuat kamu merasa wahai Muhammad bahwasanya mereka jika datang tanda-tanda itu tetap mereka tidak akan beriman. Ya. Jadi walau yaqulu in kana hadza huwal haqqu min indika fahdina ilaihi. Ya. Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'adzabin alim. Dalam cerita nabi-nabi yang lain juga sama seperti itu. Nah, umatnya Nabi Musa mengatakan apa? Arinallaha jaharatan. Dudukno aku nang aku Allah itu jaharatan, secara nyata itu bagaimana? Dan itu semua nabi-nabi seperti itu. Minta mukjizat, ditunjukkan mukjizatnya, menolak. Ya, Fir'aun itu berapa kali melihat mukjizatnya Nabi Musa? Sing sampean rolak cerita ulot tok. Hanya ular saja, lain-lainnya itu Fir'aun itu melihat depan mata sendiri. Diberikan kata hati metu kodok di ini.
Dhafadi'. Kemudian mereka ketika diserbu dengan pasukan Katak tadi itu minta tolong Nabi Musa. Didoakan sama Nabi Musa. Kalau saya doakan kamu mau beriman apa enggak? Iya saya beriman. Didoakan. Hilang balik kafir maning. Kemudian dikasih kumal, kutu. Tentaranya Allah enggak ada repot-repot. Ya, enggak ada tank, enggak pakai rudal nuklir, enggak kodok. Ya. Kumal itu tinggi. Ya, apa tumo atau apa ya? Kumal itu, kutu. Ya. Iku ndek kelambi, di baju, di mana-mana itu semuanya ada itu semuanya. Ya. Di diserang, diserbu. Ya. Jadi bajunya ada, di makanan ada, tempat tidur ada. Ya apa sampean? Melaku kukur gatel, turu gak iso turu, disiksa. Akhirnya apa? Minta tolong sama Musa. Minta tolong sama Musa. Kata Nabi Musa, kalau saya doakan kamu beriman enggak? Iya beriman. Didoakno hilang, balik mana? Allah akan turunkan darah. Jadi airnya jadi darah semuanya. Buka panci, banyune gede gak jadi diombe. Ya, mau mandi airnya darah, semua darah semuanya. Minta tolong ke Musa, didoakan hilang, balik lagi. Tidak didatangkan mukjizat kecuali pasti nanti akan menentang lagi. Wa hadza min sunnatin nabiyyin. Ini sudah sunnahnya Nabi. Nabi Soleh diberikan unta, yang unta itu bisa mengeluarkan susu walaupun masih kecil, untanya tidak pernah kawin, disembelih untanya. Jadi mereka minta itu terus seperti itu. Oleh karena itu di ceritanya Nabi Isa alaihissalam, ya, ceritanya Nabi Isa alaihissalam itu ketika Nabi Isa menurunkan makanan dari langit, itu Nabi Isa wis ngancem. Nah, Nabi Isa wis ngancem itu. Lek sampai iki didukno panganan iki, awas lho, hati-hati sampai mari iki gak ono sing iman. Kok sampai mari ndelok mukjizat panganan lugur teko langit, kok kon sik gak beriman, dapat azab yang double-double kamu. Jadi mereka meminta makanan, wahai Musa, Allah anzil alaina maidatan minas sama, turunkan maidah. Maka dijenengi surat Al-Maidah, hidangan dari langit. Taquluna na'idan di awalina wa akhirina. Supaya jadi nanti hari raya untuk orang-orang pendahulu kita dan orang-orang yang nanti terakhir. Iku lek Kristen iku ono sampai lek nang rumah sakit Kristen biasanya ya apa nang Sang Timur atau apa ono lukisan Yesus mangan. Nah itu kejadiannya. Itu namanya perjamuan terakhir. Di Nabi Isa ngundang-undang murid-muridnya. Murid-muridnya minta, ya, anzil alina wahai Isa, coba kepingin aku ngrasakno masakane surga iki. Iya. Gak mangan warung dunya ae, kepingin warung akhirat ya apa? Masakane koki akhirat ini bagaimana? Gimana masakannya akhirat iki rasane? Ya apa panganane ya apa ayame ya apa daginge ya apa segone ya apa mungkin gitu. Nabi Musa tanya, "Lho apa kon? Gak beriman Nabi Isa tanya, Nabi Isa ya. Kamu ndak yakin dah sama saya? Enggak, supaya hati kami lebih tenang. Lebih mantap iman kepada Anda." Diancam sama Nabi Isa. Kalau sampai ini diturunkan sama Allah, awas kamu sampai tidak beriman. Sampai kamu setelah ini kafir, hati-hati. Kenapa? Karena mereka sudah melihat mukjizat daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak gampang-gampang wong delok ajaib, delok karomah, melihat mukjizatnya Nabi. Ketika mereka tidak menambah hal itu iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, la yu'adzibannahu, diazab dengan azab yang besar. Akhirnya Nabi Isa singkat cerita minta diturunkan. Ya. Allahumma rabbana, ya, minta anzil alaina maidatan minas sama. Nah, wa hadza min sunanil anbiya. Ini mereka memang sunnahnya para nabi. Manjane nabi wis ngono iku. Ya, dijauhi barang-barang sing tujuannya itu annahum yatlubunaha ta'jizan. Membuat nabi ini kepepet. Jadi sampai dia itu
beranggapan oh itu nabi pancene kon gak iso ngabulno. Ya. Kaila yahillu biqaumihim alhala kama hasala li'adin wa thamud wa ghairihim. Loh, kadang-kadang nabi itu ndak minta. Seandainya Nabi Muhammad itu minta, pasti dikabulkan. Ya, seandainya Nabi Muhammad itu minta, pasti dikabulkan. Ndak mungkin ndak. Ya, pasti akan dikabulkan. Cuma Nabi Muhammad SAW ndak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seandainya minta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin enggak. Cuman rahmatnya Rasulullah, ya, rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau enggak minta kepada Allah. Kenapa? Takutnya kalau kemudian minta, kemudian mereka tidak beriman kepada apa yang datang di hadapan mereka, gak percaya, nentang, akhirnya dapat mendapatkan azab. Paham ya? Jadi Rasulullah SAW itu tidak minta, jadi permintaan kaumnya itu gak dituruti karo Kanjeng Nabi, itu bentuk rahmatnya Rasulullah. Kenapa? Rasulullah khawatir kalau minta kemudian dituruti sama Allah, dan pasti dituruti. Kemudian umatnya tidak beriman, akhirnya mudun azab seperti kaum Ad, kaum Tsamud. Itu rahmatnya Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu rahmatnya besar sekali pada umatnya. Bil mu'minina raufun rahim. Kepada orang mukmin itu rauf rahim. Ya, rahmat artinya Rasulullah SAW tidak pingin sama sekali umatnya itu kena azab. Kaila yahillu biqaumihim alhala kama hasala li'adin wa thamud wa ghairihim. Wa hadzal murad, dan ini maksud firman-Nya Allah taala, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Dan tidaklah kami mencegah untuk mengirimkan kepada para utusan kami dengan tanda-tanda illa an kadzdzaba bihal awwalun, kecuali pasti didustakan oleh orang-orang terdahulu. Lek aku ngirim tanda-tanda itu mesti digorokno, mesti disusahkan seperti itu. Wa hadza lamma ra'al musyrikuna du'fahum an muqawamatil muslimina bil burhan tahawwalu ila siyasatil quwwah alladhi ikhtaraha qaumu Ibrahim indama ajazu anhu haitsu qalu harrikuhu wansuru alihatakum. Nah, upaya seperti ini ini kepepet. Kemarin kan diajak dengan cara yang bagus, enggak mau. Ditawari, enggak mau. Kemudian dibuat Rasulullah itu seakan-akan terlihat seperti orang yang tidak mampu. Ya, tidak mampu. Kemudian wis kepepet, sehingga cara kasar wis. Dihalusi Muhammad ini tidak kena, kemudian dikasari. Gimana dikasarinya Rasulullah? Ya kayak kemarin itu. Disiksa, kemudian diboikot Rasulullah SAW, kemudian makanannya dibatasi, tidak boleh kawin, tidak boleh jual, tidak boleh beli daripada Rasulullah SAW. Dan ini memang sunnatun nabiyyin, memang kebiasaannya para nabi atau pasti seorang nabi. Begitu pula para aulia wassalihin, begitu pula umatnya Rasulullah SAW, al-amthal fal-amthal. Terus seperti itu. Yaitu apa? Yaitu ketika misalnya orang itu memang dasarnya tidak senang sama kita. Ketika orang itu misalnya benci kepada suatu kaum, walaupun kebenaran itu datang di hadapan mata mereka, pasti mereka akan menolak. Ya, pasti mereka akan menolak. Kenapa? Dasarnya itu benci. Nadhara bi aini sukhut, memandangnya dengan pandangan benci, bukan dengan pandangan cinta. Walaupun dijelaskan tentang fadhail, kemuliaan fulan, kalau memang dasarnya benci, ya nggak akan terima. Goro iku sing diomongno iku. Orang yang benci sama Rasulullah, diterangkan keutamaannya Rasulullah, mukjizatnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, wis dasare benci, gak kira terima. Wis iku pura-pura. Wis iku goro kabeh. Orang yang benci kepada sahabatnya Nabi misalnya,
Ya, benci pada sahabatnya Nabi. Ngilokno Sayyidina Abu Bakar, ngilokno Sayyidina Umar. Walaupun dikasih kitab sing aran Imam Ibnu Hajar atau sing aran Imam Sunan Ibnu Majah dan lain sebagainya, fadhailnya Abu Bakar, fadhailnya Umar, lek benci ambek Abu Bakar ambek Umar ya benci. Mesti digolek-goleki elek. Gak mungkin ana apike. Orang yang benci sama istrinya Nabi, sama Aisyah, sama Hafsah juga sama. Walaupun dibawakan hadis-hadis tentang keutamaannya Sayyidah Aisyah, keutamaannya Sayyidah Hafsah dan lain sebagainya, tetap lek benci diilokno. Dan tidak akan terima. Wis hadisnya paling keliru itu. Wis hadisnya gak tepat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, terus seperti itu. Orang benci kepada Ahlul Bait, misalnya benci pada Sayyidina Ali, benci kepada Sayyidina Hasan, benci kepada Sayyidina Husain, walaupun diterangkan fadhail keutamaannya Sayyidah Fatimah dan lain sebagainya, lek benci, wis benci, ndak kira iso. Begitu pula kita, wong sing hasud karo sampean misalnya, gak seneng ambek sampean, sampean terangno keapiane sampean atau wong liya nerangno misalnya. Kon kok pegel temen kon. Kok musuh temen ambek si fulan iku. Oh, pancene si fulan ini. Kok ndaro dhek iku ahli sedekah, masih ngono. Jawabane sing benci apa? Sedekah piro sih? Paling gak ikhlas sedekahne iku. Kono aja ngelokno wong iku masyaallah iku lek nyumbang akeh iku. Iku benulan sedekahne sakmene. Sopo ae. Paling riyak iku sedekahne iku. Paling sedekahne iku pengin dilem ambek wong iku. Ya, ndak bakal nerima kebaikan Anda. Ndak perlu kita menjelaskan tentang kebaikan kita kepada orang yang benci sama kita, ndak bakal terima. Lek ana wong gak seneng karo sampean, gak usah terangno. Oh, aku iki kon masih yo ngene-ngene iki awak iki lho. Ya, ngene-ngene iki aku iki masih pawakane ngene iki tapi aku iki ahli qiyamul lail ahli. Ndak perlu. Ya, aku nang wong tua aku gati, aku begini tidak perlu kita menjelaskan kebaikan kita. Kenapa? Kalau dia benci, dasarnya benci, pasti akan benci. Walaupun dibawakan itu orang, contohnya orang yang benci kepada sahabat misalnya. Ya, orang yang benci pada sahabat misalnya Syiah dan lain sebagainya, benci sama sahabat, sampai tekakno hadis, no ayat Quran lek perlu. Ayat Quran sudah ini yang ngomong ayat Quran. Ya, tsaniyatnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Surah Taubah. Kesahabatan Sayyidina Abu Bakar dinas di dalam Al-Qur'an. Sampeyan gak nang Syiah. Dudu Abu Bakar iku sing dimaksud. Ya. Sing ndek guwa iku dudu Abu Bakar. Lu kabeh ngomong Abu Bakar lek dasare benci gak terima. Ya, tidak akan menerima. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, dzalika itu wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Ya, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan mereka. Tetap mereka ndak kabeh jarene. Ya, iku ndak kabeh sebagian to. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nerangno keutamaan sahabat. Quran ini sing ngomong. Ya, Quran ini yang ngomong maksudnya duduk ngono. Ya. Terus mereka akan mencari celahnya di situ. Ya. Ono ae. Walladzina ma'ahu sing bareng ambek dhek, sing bareng ambek Rasulullah iku Sayyidina Ali terus dan sebagainya. Ya. Ya nisa an-nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa. Wahai perempuan Nabi, kamu tidak sama loh dengan perempuan yang ini kan kemuliaannya istrinya Nabi. Loh, nisaun Nabi itu maksudnya anak-anaknya Nabi. Loh. Lah terus istrinya Nabi bukan nisaun Nabi. Ya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama harus kita utamakan daripada diri kita. Kudu luwe diutamakno timbang awake dhewe wong tuane. Harus Nabi nomor 1. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya Nabi itu ibunya orang beriman. Ya enggak semua istri. Ya, sama Aisyah enggak, Hafsah enggak. Ya.
Lek Khadijah ya ndak apa-apa. Lek Zainab, Ummu Salamah ndak apa-apa. Lek liyane ndak. Ditafsiri deh, dewe. Kenapa? Benci. Ya, dasarnya apa? Benci. Nadhara bi'ainil sukhut, laisa bi'ainir ridha. Memandangnya bukan dengan kacamata ridha, tapi dengan kacamata benci. Jadi ndelok apa-apa iku keliru, digoleki salahne. Dicari salahnya. Nah, itu juga penyakit itu bagi kita sesama umat Islam. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kamu jadikan kebencian kamu kepada suatu kaum akhirnya membuat kamu tidak bisa berlaku adil. Jangan kamu buat kebencian kamu kepada suatu kaum, kon benci ambek golongan iki, akhirnya karena kamu benci, kamu tidak bisa berbuat adil. Tidak bisa menentukan mana yang hak, mana yang batil, karena kamu sudah berat sebelah. Benci sama orang, ya sakarepmu. Cuma jangan ketika kebenaran itu datang dari lawan orang yang kamu benci atau dari orang yang kamu benci, ya harus kamu terima kebenaran itu, walaupun pahit. Begitu pula kesalahan, walaupun itu datangnya dari orang yang kamu cintai, kalau memang itu kesalahan, ya harus kamu terima, harus kamu akui, yo salah. Oh iya, ini benar. Ya, itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa mencontoh daripada sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ya.